melihat maka ini akan betul-betul menyurutkan kita kembali kepada masa-masa lalu yang dimana kita hanya melakukan konflik, perpecahan di antara bangsa kita sendiri. Kontroversi pernyataan Ahok ini muncul saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta belum dimulai. Kegaduhan di jejaring sosial pun menjadi konkret dalam realitas politik. Kedewasaan berpolitik yang saat ini tengah diuji. Politisi juga semestinya sadar akan iklim politik di tanah air. Salah langkah, salah ucap, sampai salah tafsir harus dibayar mahal sebagai konsekuensinya. Bertarung dalam pilkada bukan untuk saling menjatuhkan lewat doktrin maupun politik pencitraan. Pertarungan sebenarnya ada pada konsep matang yang dimiliki para calon pemimpin untuk merubah kehidupan di ibu kota. Tim Liputan Trans 7. Kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi. Kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan? Saya juga bukan anti-Islam. Saya dari kecil kamu bisa lihat. Bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin. Termasuk KJP untuk madrasah. Termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada nggak musuhin Islam? Ada nggak pengen melecehkan Al-Quran? Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Padahal tidak ada niat apapun, orang Pulau Seribu pun waktu itu tidak ada satupun yang tersinggung. Malah kita tertawa-tawa kok. Niatnya itu waktu itu hanya ingin menunjukkan sebetulnya. Saya nggak mau orang yang punya tafsiran seperti itu terpaksa bingung dapat bantuan kok nggak milih saya. Makanya saya mengerti sekali ini memang urusan pribadi, tafsiran pribadi, semua orang punya hak yang sama. Urusan agama adalah urusan pribadi, jangan dikeluarkan di publik. Makanya saya juga tidak akan menyinggung-nyinggung lagi karena ini suasana pilkada jadi ramai. Padahal saya pengalaman saya dari 2003 selalu mengalami selebaran seperti ini. Makanya saya hafal. Ya sudah, kita nggak usah teruskan komentar-komentar saya ini. Saya minta media juga nggak usah teruskan. Untuk semua pihak yang jadi repot, gaduh gara-gara saya, ya saya sampaikan mohon maaf. MUI DKI juga ada terus kepada saya memperingatkan keras. Minta saya fokus saja untuk kemaslahatan umat. Jangan ngomongin tafsiran-tafsiran agama yang sensitif karena sesama agama yang sama pun bisa menafsirkannya berbeda. Ya sudah, saya minta maaf untuk itu. Ya. Untuk semua pihak yang jadi repot, gaduh gara-gara saya sampaikan mohon maaf. MUI DKI juga ada terus kepada saya memperingatkan keras. Minta saya fokus saja untuk kemaslahatan umat. Jangan ngomongin tafsiran-tafsiran agama yang sensitif. MUI dengan tegas ya telah menyampaikan bila indikasi penistaan agamanya jelas ya, maka diharapkan aparat keamanan segera melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Saya kira para calon sudah cukup dewasa bahwa apapun isu-isu yang menyangkut sara, saya kira masyarakat sudah semakin cerdas lah. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Himbauan dari para pimpinan MUI agar umat Islam tetap menyerahkan masalah ini kepada aparat hukum. Iya, terima kasih masih bersama kami. Kita berterima kasih juga kepada pihak kepolisian ya. Mudah-mudahan akan objektif dan tetap di tracknya dari Pemuda Muhammadiyah sebagai entitas yang juga individu dan independen begitu ya. Tentu kami kan mengambil sikap ini, tentu tadi bingkainya bingkai hukum. Semuanya ketika kami anggap ada pelanggaran hukum, ada gangguan stabilitas terutama terhadap keberagaman yang dilakukan oleh Pak Ahok, pilihan kami adalah melaporkannya secara hukum. Baik. Itu pilihan yang utama, walaupun kalau Mbak Balkis perhatikan kemarahan di seluruh Indonesia yang disampaikan ke kami di Pemuda Muhammadiyah, pasti disampaikan banyak sekali masuk ke saya Pemuda ke daerah ya? Itu hal yang sama disampaikan mereka. Yang saya sampaikan ke mereka tentu teman-teman sabar saja. Tentu kita akan melakukan langkah-langkah hukum dan itu yang paling bijak. Kita berikan kepercayaan proses hukum itu kepada pihak kepolisian. Nah, tugas kita adalah mengawal dan memastikan prosesnya dilakukan secara adil dan terbuka. Baik, saya sudah terhubung juga karena Pemuda Muhammadiyah sudah melaporkan Pak Ahok ya, walaupun minta maaf tapi jangan terus sampai tuntas nih, pidana serius loh ini, akan merugikan pihak Pak Ahok nih maksudnya kalau sampai kenapa-napa begitu kan. Tapi saya sudah terhubung juga dengan pihak pengunggah video yang
Anda laporkan juga ya Pak Monas ya, ibaratnya dari pihak Pak Ahok melaporkan sudah menyebarkan kebencian atau hate speech mungkin ya. Pak Buniani, selamat malam. Selamat malam. Pak Buniani, kita ketahui Anda sebagai identitasnya sebagai peneliti media ya, tapi juga sebagai pengunggah video Pak Ahok begitu ya, Pak Buniani ya. Pak Buni, ya halo, bisa dengar kami Pak? Ya. Ya, Bapak sebagai peneliti media yang juga mengunggah video Pak Ahok di tanggal 6 Oktober 2016, betul ya Pak Buni ya? Betul. Nah, Anda sudah melaporkan balik ternyata pihak dari Pak Ahok, yaitu bidang hukum Al-Mu'anas Hadid yang ada bersama kami saat ini. Ya, oke. Nah, ini karena apa? Boleh dijelaskan secara singkat Pak Buni? Kenapa melaporkan balik? Itu saran ini, pengacara kami yang 20 orang ya, yang diketuai oleh Pak Aldrian itu, Pak Kang Oki, Pak Aldrian. Nah, jadi karena setelah dihitung-hitung untung ruginya, apakah tidak melapor atau melapor, itulah yang tadi kita lakukan. Sebetulnya kalau saya tidak mau melapor, karena kan saya tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Ya udah gitu loh. Oke, jadi tetap melapor begitu Pak Buni ya? Betul, gitu. Tadi kami melapor akhirnya karena itu atas saran itu aja. Anda tidak merasa menyebarkan hate speech? Lah itu dia, makanya yang harus diluruskan gitu. Langsung di framing bahwa saya ini penjahat itu loh sama media. Gimana sih? Ini kan masih harus diketahui dulu apa motivasi saya, dari mana saya dapat video sudah beredar luas dan memang mempunyai unsur yang sangat sensitif. Siapapun yang mendengarkan pernah belajar ilmu bahasa, pernah belajar jurnalisme, itu akan tahu bahwa yang 30 detik itu mengandung hal yang sangat sensitif yang merugikan pihak-pihak tertentu, yang bisa itu menimbulkan ketegangan antar kelompok. Nah ini kan tiba-tiba kontennya nggak dibahas, yang dibahas itu adalah orang yang menyebarkan. Oke, pertanyaan saya, kenapa Anda memilih mengunggah hal itu, Pak Buni? Saya sudah bilang di mana-mana ya, itu termasuk di TV One, itu termasuk di kawan-kawan media yang lain bahwa saya ini kan dosen, peneliti. Kemudian saya mengajar di kelas. Saya mengajar di kelas itu tidak lebih penting daripada kalau saya naruh status Facebook kalau itu mempunyai manfaat buat orang banyak. Baik. Nah, ini kan video itu kan mempunyai manfaat yang banyak buat masyarakat agar mereka tahu bahwa mereka mempunyai pemimpin, gitu kan. Gubernur DKI itu mestinya nggak kayak begini loh. Mestinya kan dia harus sensitif sama ini, sama kepercayaan orang. Jadi murni kritik begitu bagi Anda ya, meskipun kontennya atau substansinya mungkin akhirnya membuat Anda dilaporkan oleh pihak dari hukum Pak Ahok begitu ya, Pak Buni? Ya, itu kan resiko Mbak. Resiko di mana-mana ada resiko. Kita jalan di jalan raya aja bisa ketabrak kan, tidur aja orang bisa mati. Nah, ini juga saya kan resikonya ini kan tahun politik. Kita diam-diam aja itu bisa dituduh mempunyai afiliasi politik. Nah, tapi kan saya sudah berkali-kali bilang, saya ini dosen, saya ini peneliti media. Baik, saya ingin dengar dari Pak Monas, bagi Pak Buni, dia mengunggah ini banyak yang mengunggah sebelumnya gitu loh. Iya, silakan saja. Yang pasti bahwa... Kenapa pilihnya Pak Buni? Yang lain sebelum Pak Buni atau mungkin sesudahnya tidak dilaporkan misalnya? Ya, nanti kan makanya ini kita serahkan ke proses hukum. Karena sehubungan bahwa kita punya bukti dan kita bisa membuktikan Pak Buni melakukan itu. Terserah nanti orang kemudian dapat dari mana, nanti biar proses penyidikan yang akan berjalan. Makanya kita lebih memilih laporkan daripada kita memposting segala macam, karena ini berkaitan dengan isu SARA. Nah ini yang kemudian kita menyesalkan sikapnya Pak Buni, karena Pak Buni lebih memilih tidak melaporkan, tapi dia lebih memilih menebarkan. Apalagi profesinya dosen, peneliti. Maksudnya Anda berharap Pak Buni artinya kan dia tahu itu loh bahwa ini ada resiko. Seperti pemuda Muhammadiyah melaporkan itu. Nah iya. Nah sekarang Anda dilaporkan balik oleh Pak Bram bagaimana? Nah justru itu harapan kita. Artinya kalau memang ada warga negara yang merasa dirugikan, ya lebih milih ada proses hukumnya dong. Laporkan saja. Gak usah kita menentukan salah atau benar, ada pidana atau tidak. Itu karena nanti polisi akan menyimpulkan. Kan itu yang memang kita harapkan. Jadi Anda malah menantikan dilaporkan oleh Pak Buni begitu ya? Iya. Artinya begini, ini kan resiko negara hukum. Artinya kalau memang ada, apalagi tentang persoalan SARA. Kan itu yang kita sesalkan dari Pak Buni kan, kenapa dia kemudian menyebarkan dari yang seharusnya 1 jam 48 detik menjadi 31 detik, kemudian dia menambahkan di sini ada
ada tulisan-tulisan yang kemudian frasenya itu berbeda dengan isi video. Baik. Kemudian nanti kita juga menemukan ternyata Pak Buni juga pernah menyebarkan form registrasi pasangan calon. Nah, ini kan kita menduga jangan-jangan Pak Buni ini adalah pendukung pasangan calon lain. Kalau ini kemudian terjadi, ini adalah black campaign, jadi sangat berbahaya. Baik, Pak Buni. Karena kompetisi ini kan 5 tahun. Oke, Pak Buni, tanggapan terakhir dari Anda, silakan. Iya, ini memang kita sedang belajar demokrasi, ya. Jadi silahkan ini berlangsung. Dan saya sebagai warga negara yang baik akan mengikuti proses ini. Yang jelas bahwa mari kita sama-sama melihat apa sebetulnya substansi dari video tersebut. Bahwa substansinya adalah bahwa kalau pejabat publik itu mestinya berhati-hati. Pejabat publik itu dibayar oleh uang rakyat. Baik. Nah, saya ini warga negara loh. Jadi gaji saya itu sebagai dosen dipotong tiap bulan. Baik. Nah, apakah saya tidak boleh nih mengkritik pemimpin saya? Meskipun saya tinggal di Depok, berarti kan tiap hari saya datang ke Jakarta buat mengajar. Baik, Pak Buni. Kayak gitu. Jadi Baik, apa Pak namanya? Jangan dibolak-balik. Yang sana yang menyebarkan itu nggak pernah dibahas. Terus saya yang penyebar kesekian itu langsung di gap gitu loh. Kayaknya saya jadi penjahat banget gitu. Memang bego banget. Jangan Baik, gitu. Pak Buniani, terima kasih sudah memberikan tanggapan Anda dan waktu Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sambung lagi di segmen terakhir.